Halo semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu dari sudut pandang kesehatan mental. Mungkin bagi beberapa dari kalian agak terdengar aneh ya, tapi jika kalian menonton video ini hingga akhir, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa mengubahmu menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya. Dan untuk itu, mari kita mulai. Mungkin kita sering ngerasa waktu yang kita miliki tidak cukup, bahkan waktu 24 jam sehari rasanya masih kurang. Pagi kita mulai dengan mengerjakan tugas, tapi seharian penuh rasanya tugas tersebut belum juga selesai. Lalu kita menjadi bingung dengan tugas mana yang harus kita utamakan, tugas mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Hal itu membuat kita merasa bingung. Dan pernahkah kalian sebelum berbuka puasa, 10 menit sebelum berbuka puasa, waktu terasa begitu lama? Lalu bagaimana dengan 24 jam? Tentu saja waktu 24 jam sangat lama. Namun bagaimana bisa waktu yang sangat lama tersebut membuat pekerjaan kita tak selesai-selesai? Ya, mungkin karena kita kurang memanajemen waktu. Manajemen waktu yang baik sangat penting untuk tetap produktif di berbagai waktu. Dan kalian juga mungkin pernah merasa di hidup kalian bahwa kok bisa sih teman-temanku menjadi lebih produktif, kok aku nggak bisa produktif ya? Ya, mungkin kita sering membandingkan diri kita dengan teman-teman yang terlihat bisa menyelesaikan banyak hal dalam sehari. Itu bisa membuat kita merasa lebih rendah atau merasa rendah diri dan mulai bertanya-tanya, kenapa mereka bisa dan saya tidak? Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah kemampuan mereka dalam mengatur waktu dengan baik. Ambillah contoh temanmu yang selalu tampak lebih produktif. Mereka punya banyak rutinitas yang sudah terencana dengan baik. Pagi hari mereka mulai dengan olahraga, lalu menghasilkan beberapa jam bekerja dengan fokus penuh dan mengalokasikan waktu khusus untuk istirahat atau untuk hiburan. Dengan manajemen waktu yang baik, tentu saja mereka bisa menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Lalu pernahkah kalian merasa bahwa ketika kalian bekerja, lalu tiba-tiba kalian membuka HP kalian scroll HP kalian hingga tiba-tiba waktu telah berlalu 1 jam, yang membuat tugas kita yang seharusnya selesai dalam waktu 1 jam terganti dengan hiburan, scroll media sosial yang enggak jelas. Dan ada beberapa hal yang harus kamu tahu terkait manajemen waktu. Menurut riset, ada 3 keterampilan utama dalam manajemen waktu. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran, yang kedua adalah arrangement atau penyusunan, yang ketiga adalah adaptation atau adaptasi. Dan kali ini kita akan fokus pada keterampilan arrangement, yaitu bagaimana cara menyusun jadwal harian yang efektif sehingga pekerjaan kita menjadi lebih cepat selesai. Awareness adalah kesadaran akan bagaimana kita menggunakan waktu kita. Contohnya, mencatat aktivitas sehari-hari bisa membantu kita menyadari waktu yang terbuang secara percuma. Dengan mencatat waktu tersebut, kita bisa melihat waktu-waktu mana saja yang produktif dan waktu-waktu mana saja yang tidak produktif. Yang kedua adalah tentang arrangement, tentang kemampuan untuk menyusun jadwal yang realistis. Misalnya, membuat rencana harian dengan menghitungkan waktu untuk istirahat. Misal, setelah bangun tidur kita pukul 5, kemudian berlari sekitar setengah jam, lalu mandi dan membersihkan diri, setelah itu berangkat. Pastikan untuk menyisihkan waktu 10-15 menit dalam setiap kegiatan untuk margin of error. Misalnya kita berangkat pukul 7 pagi, namun ketika kita takut akan datang telat ke kantor, maka kita spare waktu 10-15 menit untuk berangkat lebih awal. Dari misalnya kita berangkat jam 6, kita spare jam 6 kurang 10, kita harus sudah berangkat. Dan apabila sudah sampai di kantor, tentu jadwal yang sering kita gunakan akan menjadi lebih fleksibel. Karena hal ini akan berpengaruh dengan cara yang ketiga, yaitu adaptation atau kemampuan untuk menyesuaikan jadwal saat keadaan berubah. Dan jika kita mempunyai spare waktu 10-15 menit setiap kegiatan, maka paling tidak jika keadaan berubah kita bisa memiliki
waktu berpikir lebih tentang prioritas mana yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan jika ada tugas mendadak. Yang selanjutnya adalah kita harus membuat checklist yang efektif. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat checklist. Tulis semua kegiatan yang ingin kalian lakukan dan tetapkan batas waktunya. Susun kegiatan secara urut dan juga prioritaskan yang mana yang menurut kalian paling urgent atau paling mendesak. Dan jangan lupa untuk membuat kotak kecil di sebelah checklist sebagai penanda kegiatan bahwa kegiatan kalian sudah selesai. Sebagai contoh, kalian bisa membuat checklist untuk hari ini. Misal jam 9 sampai 11 pagi menyelesaikan laporan, jam 11 sampai 12 siang untuk membalas email, dan 1 sampai 2 siang untuk rapat. Setelah setiap tugas selesai, centang kotak di sebelahnya dan rasa puas karena telah mencentang tugas yang selesai tersebut akan menjadi motivasi tambahan bagi kita dalam memanajemen waktu. Dan pastikan bahwa kita akan mendapatkan reward dari setiap kegiatan-kegiatan yang sukses kita lakukan. Secara psikologis, manusia cenderung mengulangi tindakan yang memberikan konsekuensi positif. Oleh karena itu, penting untuk memberikan reward pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas. Reward ini bisa berupa istirahat, menonton film sejenak, scroll activity yang ada di media sosial, atau kita nonton media sosial asal tidak berada di jadwal-jadwal kerja. Dengan memberikan reward kepada kita sendiri, kita bisa lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan sesuai jadwal. Namun jangan dikira membuat sebuah jadwal sangat mudah. Tentu saja tidak, karena membuat sebuah jadwal kita harus memilih dan membedakan mana yang urgent, mana yang prioritas, dan mana yang bisa ditunda. Namun kalian jangan khawatir, karena dengan belajar cara untuk memilih dan memilah mana aktivitas yang urgent, mana yang tidak, kalian akan mampu untuk memanajemen waktu secara bertahap. Semakin lama kita melakukan checklist manajemen waktu ini, maka akan lebih efektif kita dalam mengatur kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, kita memiliki beberapa tugas, menyelesaikan laporan, menyiapkan presentasi, dan merapikan rumah, maka tentukan mana yang paling urgent. Jika laporan harus diserahkan besok, maka itu harus menjadi prioritas utama kita. Sedangkan merapikan rumah bisa ditunda jika tidak mendesak. Dengan demikian, kamu bisa fokus menyelesaikan tugas yang penting terlebih dahulu. Dan semoga dengan cara seperti ini kita bisa menjadi manusia yang lebih produktif lagi ke depannya, karena menjadi orang yang produktif akan membuat kita sukses di masa depan. Dan coba bayangkan kalau kita tidak bisa memanajemen waktu, kegiatan kita yang seharusnya 24 jam penuh dengan produktivitas hilang 3-4 jam untuk scroll-scroll media sosial yang tidak jelas. Main media sosial ada perlunya, yaitu untuk merilekskan kepala kita. Namun jika kita berlebihan dalam bermedia sosial, maka checklist yang telah kita lakukan akan sangat berantakan dan mungkin saja akan membuat kalian terbebani secara mental karena laporan-laporan kalian terkait hal-hal yang penting dalam kantor kalian atau laporan kepada bos kalian bisa tertunda, yang bisa saja membuat kalian SP1, SP2, bahkan SP3. Karena jika terjadi SP, maka mental kita mungkin akan merasa lebih terbebani lagi dalam bidang kerja dan lebih tidak produktif lagi. Semakin lama kita merasa tidak produktif, maka semakin buruk mental kita. Ingatlah bahwa menyelesaikan pekerjaan mungkin akan membebani mental kita. Namun perlu diingat, tidak menyelesaikan pekerjaan akan membebani pikiran, mental, kesehatan, dan juga kantong kita. Karena jika kita tidak mengerjakan hal-hal tersebut, bisa jadi kita akan mendapatkan SP yang lebih banyak lagi, dan bisa jadi kita akan diberhentikan dari kantor tersebut, sehingga kesehatan mental kalian akan semakin terganggu.
Dan kesimpulannya adalah manajemen waktu adalah kunci untuk tetap produktif dan termotivasi. Dengan membuat checklist yang spesifik, memberikan reward pada diri sendiri, dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang urgent dan mendesak akan membuat kita selalu berkembang dan terus belajar bagaimana cara mengefektifkan waktu, karena bagi orang-orang yang produktif, waktu 24 jam saja rasanya kurang. Mungkin bagi kalian belum pernah merasakan bahwa waktu 24 jam kurang, tapi bagi kalian yang ingin merasakan waktu 24 jam itu kurang, maka cobalah menjadi lebih produktif, gunakan checklist dan gunakan skala prioritas dalam setiap kegiatan kalian, karena hal itu akan membuat diri kalian menjadi lebih baik ke depannya dan akan menjadi lebih sukses. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa terbantu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.